Yang pertama ada pengertian negara. Pengertian negara dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai state, etat dalam bahasa Perancis, dan staat dalam bahasa Belanda. Penyebutan negara dalam beberapa istilah tersebut bermula dari bahasa Latin, yakni kata status atau statum, yang berarti suatu keadaan atau segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada penempatannya. Yang kedua ada teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Dan yang kedua, teori ketuhanan, yaitu sebuah negara dan kekuasaan seseorang penguasa merupakan pemberian Tuhan atau asalnya dari Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan, yaitu negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetensi kekuatan di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Yang keempat, teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Yang kelima, teori historis atau sejarah. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Materi yang selanjutnya ada unsur terbentuknya negara. Secara universal, unsur-unsur yang membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Yang pertama, unsur-unsur konstitutif atau wajib yang dipenuhi. Terbentuknya negara meliputi beberapa komponen, yaitu memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Yang kedua, unsur deklaratif terbentuknya negara bahwa negara yang berdiri terbentuk harus diakui oleh negara lain, sebuah negara baik secara de facto maupun de jure. Yang selanjutnya ada rakyat. Nah, rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama, dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu membela negaranya bila diperlukan. Yang selanjutnya ada wilayah. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sesuai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Nah, di sini pemerintahan itu dibagi menjadi 3. Ada pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, dan ketiga pemerintahan campuran. Yang pertama, pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer ini dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun presiden di sistem pemerintahan parlementer ini hanya sebagai simbol saja. Yang kedua, yaitu pemerintahan presidensial. Sesuai dengan namanya, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dari pemerintahan ini adalah dipimpin oleh seorang presiden. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemerintahan campuran. Sesuai dengan namanya, pemerintahan ini adalah mencampurkan dari pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial, di mana presidensial itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun masih ada perdana menteri yang memegang kepala pemerintahan. Jadi presiden di sini itu tidak mendominasi dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Soalnya masih ada perdana menteri. Nah, selanjutnya ke bentuk negara. Bentuk negara itu ada 2, ada negara kesatuan dan negara serikat. Nah, untuk negara kesatuan itu seperti di negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana hanya ada satu negara. Berbeda dengan negara serikat. Negara serikat itu ada negara di dalam negara, atau ada negara serikat di dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya itu ke sifat-sifat suatu negara. Nah, sifat-sifat suatu negara itu ada 3, yaitu memaksa, memonopoli, dan mencakup semuanya. Nah, untuk memaksa itu, jadi suatu negara itu dapat memaksa rakyatnya agar semuanya patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah diberlakukan. Bahkan, suatu pemerintahan itu bisa saja melakukan kekerasan
supaya rakyatnya itu mematuhi segala peraturan-peraturan yang telah dibuatkan. Yang kedua itu monopoli. Jadi suatu negara itu bisa memiliki sikap memonopoli dalam merancang tujuan suatu negara agar semua kepentingan rakyatnya itu terpenuhi. Dan yang ketiga itu mencakup semuanya. Jadi semua rakyatnya itu diharuskan untuk menaati semua peraturannya tanpa terkecuali. Lanjut ke fungsi suatu negara. Nah, di sini tuh ada dua tokoh yang mengemukakan. Yang pertama itu dari John Locke. Dia itu mengemukakan bahwa fungsi suatu negara itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama itu legislatif, yaitu untuk membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua itu eksekutif, yaitu yang menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu federatif, yaitu untuk melaksanakan urusan-urusan luar seperti perang, damai, dan lain-lain. Nah, tokoh yang kedua itu yaitu Montesquieu. Nah, Montesquieu juga mengemukakan ada 3 fungsi suatu negara. Namun, yang membedakannya itu di fungsi ketiga. Kalau misalkan fungsi pertama itu sama legislatif, yang kedua itu eksekutif, dan yang ketiga itu kalau yang sebelumnya itu federatif. Nah, yang menurut Montesquieu ini yang ketiga itu yaitu yudikatif, di mana yudikatif ini memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang melanggar undang-undang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, negara Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan di mana bentuk pemerintahannya itu berbentuk republik dan pembagian kekuasaannya itu menggunakan sistem desentralisasi, di mana sistem desentralisasi ini merupakan pemerintahan daerah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola wilayah daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya tentang warga negara. Yang pertama ada pengertian warga negara. Nah, warga negara adalah warga suatu negara. Nah, warga suatu negara itu ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dan ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Materi selanjutnya ada tentang asas-asas kewarganegaraan. Yang pertama ada asas ius sanguinis. Nah, asas ius sanguinis ini seseorang dapat memperoleh kewarganegaraannya itu berdasarkan garis keturunannya. Misalnya, ada seorang anak yang lahir di negara A, tetapi orang tuanya itu warga negara B. Nah, maka anak itu akan mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya, yaitu negara B. Nah, dapat dilihat dalam PPT bahwa negara yang menganut asas ius sanguinis itu adalah diantaranya adalah Belanda, Belgia, Bulgaria, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Jerman, India, dan lain sebagainya. Yang kedua ada asas ius soli. Asas ius soli ini seseorang dapat memperoleh kewarganegaraannya itu berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, misalnya ada anak yang lahir di negara A yang memiliki asas ius soli, yaitu yang berdasarkan tempat kelahiran. Meskipun orang tuanya itu memiliki kewarganegaraan negara B, tetap anaknya itu akan memiliki kewarganegaraan negara A. Nah, karena si anaknya itu lahir di negara yang menganut asas ius soli. Nah, negara yang menganut asas ius soli ini diantaranya ada Argentina, Kamboja, Amerika Serikat, Brazil, Guyana, Pakistan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya mengenai status kewarganegaraan. Nah, status kewarganegaraan ini ada 3 konsep. Yang pertama ada apatrid,
yang kedua ada bipatrid, dan yang ketiga ada multipatrid. Nah, yang pertama yaitu apatrid, yaitu sebuah konsep yang mengenai adanya seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, contoh kasusnya itu ada dalam PPT bahwa anak akan tidak memiliki kewarganegaraan karena lahir di negara B, tetapi orang tuanya itu bukan warga negara B. Atau bisa juga anak itu tidak dapat kewarganegaraan dari orang tuanya karena tidak lahir di negara yang menganut asas ius soli atau yang berdasarkan tempat kelahiran. Status kewarganegaraan yang kedua yaitu bipatrid. Nah, bipatrid ini merupakan sebuah konsep mengenai adanya seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, contoh kasusnya itu anak akan mendapatkan dua kewarganegaraan karena terlahir di negara yang menganut asas ius soli atau tempat kelahiran, sekaligus mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya yang menganut asas ius sanguinis. Status kewarganegaraan yang terakhir yaitu multipatrid. Multipatrid ini mengenai konsep adanya seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan atau memiliki banyak kewarganegaraan. Nah, dalam hal ini dapat terjadi jika seseorang bipatrid menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika ia dewasa namun tidak melepas salah satu dari kewarganegaraannya. Pemerintah dalam suatu negara biasanya menggunakan stel-sel untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama ada stel-sel aktif, yang kedua ada stel-sel pasif. Nah, stel-sel aktif ini seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya itu harus melakukan tindakan hukum secara aktif atau biasa disebut juga sebagai naturalisasi biasa. Yang kedua itu ada stel-sel pasif. Nah, dalam stel-sel pasif ini seseorang tidak perlu melakukan tindakan hukum tertentu untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Dengan kata lain, orang itu akan mendapatkan status kewarganegaraan dengan sendirinya. Berkenaan dengan dua konsep stel-sel tersebut, pada dasarnya setiap warga negara di suatu negara memiliki hak opsi dan hak repudiasi. Nah, hak opsi ini adalah hak warga negara untuk memilih satu kewarganegaraan. Nah, hak opsi ini termasuk ke dalam stel-sel aktif. Biasanya diperuntukkan untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Nah, yang selanjutnya ada hak repudiasi. Hak repudiasi ini adalah hak warga negara untuk menolak atau tidak menerima suatu kewarganegaraan. Nah, hak repudiasi ini termasuk ke dalam stel-sel pasif. Biasanya diperuntukkan untuk orang yang memiliki dua kewarganegaraan atau bipatrid. Warga negara Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sementara yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah NKRI. Untuk selanjutnya yaitu ada syarat-syarat dan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Syarat menjadi warga negara Indonesia untuk yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun. Untuk yang kedua ada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia yang paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Untuk yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengaku dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang kelima yaitu ada tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Untuk yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Untuk yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Untuk yang kedelapan, membayar uang
pewarganegaraan kekas negara. Untuk selanjutnya ada tata cara memperoleh kewarganegaraan. Untuk yang pertama yaitu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Untuk yang kedua, berkas permohonan perwarganegaraan tersebut disampaikan kepada pejabat. Untuk yang ketiga, Menteri meneruskan permohonan tersebut disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Untuk yang keempat, menunggu keputusan Presiden. Ada peran warga negara. Peran warga negara ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama dalam bidang hukum. Peran serta warga negara dalam bidang hukum ini merupakan konsep yang sesuai dengan asas hukum atau aturan yang berlaku, yaitu jaminan persamaan di hadapan hukum atau dikenal dengan istilah equality before the law. Kemudian yang kedua dalam bidang politik. Peranan warga negara dalam bidang politik salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. Kemudian yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Peranan warga negara di bidang sosial budaya sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminasi terhadap agama, ras, suku bangsa, dan budaya. Kemudian yang keempat dalam bidang ekonomi. Nah, peranan warga negara dalam bidang ekonomi berkaitan dengan permasalahan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama ada hak warga negara, yaitu hak mendapat perlindungan, hak mendapat pekerjaan dan segala penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Hak dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara sesuai pasal 27 ayat 3. Hak beragama sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Hak dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1. Nah, yang kedua ada kewajiban warga negara. Setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Kemudian, setiap warga negara wajib ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3, dan setiap warga negara Indonesia wajib untuk memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28J ayat 1.